bertemu lagi dengan Aji Evanon Wheels. Ya, ini ceritanya sih explore di lereng Gunung Merapi Barat. Nah, ketika kita explore ini kita masuk ke rute sungai. Nah, dari awal sungainya tuh dangkal ya, dangkal seperti ini. Terus ini full batunya ya, batunya gerak ya, batu bawahnya air sungai ini batunya gerak. Terus ada batu yang licin lah, nah, licin. Nah, jadi kita harus pelan-pelan, apalagi motor yang aku pakai ini karakternya cukup lumayan geradak ya. Wow, ini udah cukup dalam lah, ini pertanda sebenarnya, cuman kayaknya masih oke. Ternyata gila, ban aja sampai tenggelam. Gila, ternyata dalam banget, bikin motorku kemasukan air jadi macet. Oke, ini aku berjuang sendirian untuk mengeluarkan motor dari sungai, karena teman saya di belakang, masih di belakang jauh. Ini saya berjuang bagaimana caranya motor ini bisa keluar dari kubangan air ini. Ternyata dalam banget. Ini untung saya masih kuat ya, untung aku masih kuat dorong motor sampai bisa keluar. Ini ibaratnya ini luar biasa menurut saya ya, pengalaman yang aku peroleh dari dulu bisa berguna ketika dalam keadaan kondisi seperti ini. Nah, ketika kita pas explore, kita nggak tahu ya, bisa terjadi apapun di dalam jalur itu, bisa terjadi apapun. Yang paling penting adalah kita bisa menguasai keadaan, bisa menguasai emosional, bisa menguasai tingkat stres yang tinggi, bisa menguasai apapun lah ibaratnya, dari medannya. Kemudian kita juga harus bisa berpikir jernih bagaimana kita harus menyelesaikan problem itu di hutan. Nah, karena kan nggak ada siapa-siapa, kita harus bisa bagaimana ini dengan bijaksana ya, dengan keputusan bijaksana, bagaimana problem yang kita temukan itu bisa tercover dengan baik. Nah, ini aku sembari nunggu temen yang di belakang udah dekat, aku kasih tahu jangan sampai terjadi sepertiku ya. Jadi langsung tenggelam, tiba-tiba langsung blus. Ternyata kanan jangan ke sini. Dalam, kanan sini. Yes, ambil napas. Ini padahal motorku ini berat banget, ketambahan tas-tas, kemudian berat kosongnya aja kalau nggak salah 130 berapa gitu ya. Ya taruhlah bisa 150 kiloan lah, karena aku bawa perbekalan juga di motor ya. 150 kilo aku dorong keluar air yang notabene di bawah itu batu-batuan lepas ya, licin lepas. Ya lumayan lah. Oh iya, akhirnya keluar juga. Kondisi cukup hujan deras ya. Ini hujan, posisinya hujan ini. Hujan, mungkin kalau nggak hujan airnya dangkal ya, jadi nggak dalam banget kayak kejadian aku terjebak di air ya. Ini temanku berusaha untuk keluar dan ternyata kena pasir hisap dia. Memang di situ ada pasir hisap, jadi semakin digas dia semakin ke dalam, jadi semakin dalam. Dan pada akhirnya aku inisiatif, ini kalau nggak tak bantu akan lama, makanya harus ganti joki ini kayaknya, karena kalau di ini tetap nggak bisa dia. Nah, pengalaman akan membantu kita untuk mengeksekusi problem.
jadi secara emosional, jadi kita nggak bingung ya. Oke. Nah ini kita harus saling bantu membantu teman-teman yang belum punya pengalaman biar punya pengalaman. Nah ya toh, indahnya berbagi. Hey. Yang aku lakukan ini atasi pasir hisapnya dulu. Pasir hisapnya aku atasi dulu, kemudian baru obstacle di depannya. Nah, setelah pasir hisap oke, bisa buat awalan atau ada traksi, tidak tersedot gitu. Dan ternyata di tengah itu, di obstacle-nya itu tidak cuma batu, jadi ada akarnya yang licin ya. Nah kita coba lagi pelan-pelan, problem demi problem, tantangan demi tantangan kita lewati dengan bijaksana, dengan santai, dan semua ada caranya, ada tekniknya. Oke, ternyata aku harus begini ya. Nah, pada akhirnya terselesaikan juga. Nah, nanti pada akhirnya ketika kita bisa mengendalikan situasi agar bisa dan emosi tentunya, agar bisa menyelesaikan problem dengan bijaksana. Oke. Alhamdulillah berhasil keluar. Ya, atasi problem selanjutnya yaitu mesinku kemasukan air. Nah ini dengan cara dijungkir ya, kita naikkan roda depannya ke atas, jadi dibuat motor itu vertikal. Tapi jangan lupa kalau motor karbu keran bensinnya ditutup, biar nggak banjir. Nah biar karburatornya nggak banjir ya. Terus ini berupaya agar airnya keluar dari knalpot dan sebagainya, dan pada akhirnya motor hidup. Wah, dengan susah payah langsung jadi susu. Aduh. Oli bercampur dengan air langsung jadi susu putih, susu kental manis. Aduh, waktunya ganti oli. Langsung ganti oli biar kondisi mesin tetap fit, dibersihkan semua. Ya, ini sekaligus filter oilnya juga disemprot, dibersihin di bengkel ya. Ini langsung ke bengkel aku. Wah, kalau nggak cepet-cepet diganti nanti bisa karatan semua yang ada di dalam mesin ya, karena ada airnya. Air itu bahaya karena bisa bikin karat. Jadi sesegera mungkin harus, kalau mesin, kalau oli sudah bercampur dengan air itu harus segera diganti. Nah tuh, susu kental manis. Susunya susu kental manis. Aduh, mumet gini. Untung. Semuanya disembur, dibersihkan semuanya. Nah, biar bersih, mesinnya nanti juga disembur semua. Yes, setelah semua dicek lagi, disembur lagi pakai angin ya, pakai kompresor. Ya, ketika sudah bersih kita ganti olinya. Oke. Untuk oli aku pakai oli yang kekentalannya 1040 ya toh. Kebetulan motorku ini yang aku pakai ini isinya diisi 1,5 liter atau 1500 mili. Oke, biasanya kalau motor-motor aku di rumah itu 4-5 kali pakai itu mesti ganti oli baru. Jadi aku nggak mau, walaupun kondisinya misalnya covernya sudah babak buda sana sering jatuh dan sebagainya, udah kusem, tapi yang penting mesinnya masih fresh karena sering ganti olinya baru terus. 4-5 kali pakai itu paling ya belum ada, ya paling cuma 500 kilo aja nggak nyampe mungkin ya, 500 kilo nggak nyampe udah ganti lagi. Oke, sampai jumpa di video-video Evan on Wheels berikutnya. Oke.